ras-ras kita ertoto isembah kami di bata kami, sebab guna sadema kami jadi kendu, ras guna sadema kami inggo itebus indu. Sebab iba sadawari ersembah ngencadahin kami, ras ngening kekelengendu. Sembah kami kamras ngaku kami, maka di bata kami emisi inggurih surga narindai. Maka banci kam itandai kami, lakam dao i tengah-tengah kami nari. Kamu di bata siri kuasa, banci jadi manusia. Maka ngaku kami, Yesus di bata kami si enggo i betandakan, Bapa sini surga man kami. Bujur Tuhan kami Yesus, itambah Hindu atendu pengangkan kami gelah banci rekelengna ate kami janah pe banci tambah kini teken kami man bandu. Wujud Tuhan pasu-pasundu sanga oge kami kasih ikata kendu ibasuari enda. Amin. Silanjutkan Markus pasal 9. Jadi direlajar la banci seri lalap mata pelajarna. Maka banci kampeng kumlala pengalaman dunggeluh. Enda pengalaman tasim baru silanga pernah terjadi sejarah dunia. Maka gereja la kebaktian kita-kitakan COVID-19 ibas ingan pulung. Taja gendari banci sebegi ban go kali canggihna arah udara pe go banci sebegi sora janah go ka banci si ida endam pengalaman simbaru. Maka ambillah kesempatan COVID-19 enda menjadi pengalaman tasimbaru ngeluh iba bodoni. Iya, jadi murid-murid pe lidka pengalaman nasimbaru ras Tuhan Yesus. Emosi oge kita Markus pasal 9. Iya, Markus pasal 9 enda nggon bisi mulai tapi silanjutkan. Oke, Markus pasalnya si pewaluhken. Enda pengalaman simbaru manajar-ajar. Widando Markus pasal 8. Markus pasal 8. Ya, 9 belum selesai kemarin ya. Ya, jadi nanti kita akan coba. Iya, karena dalam pikiran saya cara menghotbahkan pasal 8 dan pasal 9 ini memang sebaiknya satu kali. Iya, lebih nggak simulai 5 jenda kita jumpa persoalan murid. Ya, makanya rukuraku gak bandia cara nantiku. Saja aku ikuti kebiasaan ta, si oge saja lebih. Maka si aku kata di batandai lebih ganjangan nasangkan metode Bapak Pendeta khotbah. Itulah makanya tunduklah aku, nggak usah kuajarkan metodeku kupikir. Iya. Karena nanti bisa sampai kita kepada persoalan murid-murid satu per satu. Hanya pasal 8 ini mulai merupakan pengalaman murid. Sila aku pernah bagi. Iya. Maka di pengalaman baru banci salah pe jawabna. Maka ambillah kesempatan ini merupakan pengalaman man bandu banci beribadah di rumah. Ya, ini pengalaman si baru ya. Sini Markus pasal 8 pengalaman murid-murid. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Makanya ini permulaannya mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Iya, oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Pengalaman baru Karena selama ini Yesus menjadi bintang filmnya yang perlu ditonton. Apalagi nanti dibuat guru ini gitu.
apalagi nanti yang diajarkan guru ini gitu. Asal datang Yesus menguntungkan bagi semua orang. Tetapi sekali ini tidak lagi menguntungkan. Tetapi dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Ya, maka pengalaman takariras Yesus ini tandai enda baru ya. Selama enda sih ngasa pasal walau enda asal datang Yesus tidak ada permasalahan. Roti, angin kencang, berjalan di atas danau, orang sakit kusta, orang kerasukan, semua beres. Asal ada kesulitan, datanglah dia yang buruk dibuatnya menjadi baik. Maka orang semua berkata, siapakah dia ini? Katanya ya, setan-setan pun mendengar suaranya. Angin kali sungsung pun, air danau pun mendengarkan suaranya. Tetapi ceritanya berubah. Makanya tidak bisa kita tidak akui, murid-murid pun goncang karena belum pernah punya pengalaman. Waktu dia mulai katakan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak, dan dibunuh, sesudah 3 hari bangkit. Pengalaman yang belum pernah Yesus menceritakan dirinya. Biasanya orang lain yang diceritakannya, tetapi sekarang dirinya yang diceritakannya. 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, karena kurang terang bagi kuping mereka. Itu makanya 3 kali nanti dalam Injil Markus dia menceritakan tentang kematiannya karena terus kurang terang. Hari ini pun pasti masih kurang terang. Makanya ada 5 persoalan murid-murid di sini adalah salah satu kurang terang tentang Yesus menceritakan akan kematiannya dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat 33. Maka berpalinglah ayat 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Pencipta langit dan bumi, yang berkuasa terhadap setan-setan dan yang berkuasa terhadap orang sakit kusta, hari ini ditegur oleh murid-muridnya. Tak pernah punya pengalaman guru ditegur oleh muridnya. Ya, itulah makanya ceritanya baru. Anda pun nanti akan sama. Ya. Baru tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Pengalaman murid-murid pertama sekali menegur Yesus, gurunya yang dilihatnya yang begitu berkuasa, mengagumkan. Apalagi Petrus dilihatnya kali kuasa Yesus dalam ibu mertuanya, di dalam pengalamannya sendiri, berubah namanya dari Simon menjadi Simon Petrus. Tetapi sekali ini dia menarik Yesus dan menegur dia. Karena tidak punya sedikit pun dalam pikirannya Yesus akan dibunuh dan disalibkan. Karena dia begitu berkuasa dalam pikirannya. Jadi itulah cara yang pertama. Maka Anda mungkin nanti akan juga berpikir, aku juga bisa mungkin sama seperti Petrus. Ya, 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Jadi kalau Petrus menegur, Yesus memarahi. Pengalaman murid-murid yang baru di sini. Biasanya dia nggak pernah memarahi murid. Ya, pada setan biasa. Tetapi sekali ini memarahi Simon Petrus dan katanya, "Nyahlah iblis." Nyahlah iblis. Simon tadi disebutnya apa? Iblis. Ya, kemungkinannya bukan Simonnya yang iblis, tapi yang ada di dalam pikirannya itulah iblis. Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Disinilah rupanya murid-murid tadi persoalannya.
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mungkinkah murid-murid yang demikian pengalamannya menjadi iblis menyamar sebentar? Hebat ya. Waktu saya lihat Lukas 4 ayat 13, ini sehubungan dengan waktu Yesus dicobai. Ya, mari kita coba lihat, karena kurasa Tuhan ingin menyatakan ini kepada Simon. Lukas pasal 4, kalau saya tidak silap, itu pencobaan Yesus di padang gurun. Iya. Waktu Yesus dicobai 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, dan datanglah si pencoba itu, dan dia mencobainya. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ini 3 kali dia dicoba ya, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Di mana waktu yang baik? Dipakainya Simon Petrus tadi, supaya dia tidak memikirkan Allah, tetapi dia memikirkan pikiran manusia, menghindar daripada kematian. Makanya Yesus melihat inilah dia, tapi dulu dia langsung kepada Yesus. Tetapi dipakainya murid-muridnya sekali ini. Maka tegas sekali Yesus katakan dan memarahi Petrus, nyahlah iblis daripadamu, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau enggak, Petrus bukan iblis. Tapi di dalam bagian ini, untuk menggagalkan rencananya yang di padang gurun dulu, iblis menunggu kesempatan sekali lagi. Di dalam Markus pasal 8 inilah kesempatan itu diambilnya. Dan Tuhan Yesus melihat ini yang dulu, baru dia berkata, nyala iblis kepada Simon Petrus. Dulu tidak dipakainya muridnya karena belum ada muridnya. Sekarang dipakainya lah muridnya untuk menggolkan di padang gurun dulu, menunggu kesempatan yang baik. Dalam masa krisis ini, murid-murid semua, dan pada saat itulah iblis memakai Simon Petrus untuk menggagalkan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Tapi Yesus tahu, nyala iblis daripadaku, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi apa yang dipikirkan oleh Allah di sini? Pasti Anda yang sudah biasa kali khotbah, inilah yang dipikirkan oleh Allah. Yesaya pasal 53 ayat 5, bahwa dialah yang akan memikul, dan oleh bilur-bilurnya kita akan menjadi sembuh. Yang dipikirkan Allah di sini, itulah Yesaya pasal 53, bahwa dia akan menderita untuk orang lain. Itulah dia. Oke, kalau begitu tidaklah salah kalau Tuhan Yesus katakan, nyahlah iblis kepada Simon Petrus. Iblis yang diusirnya karena Simon Petrus dikuasai oleh pikiran manusia. Mesias tidak bisa menderita. Itulah pengalaman Simon Petrus sejak dia mulai kenal Yesus. Belum pernah gagal sekalipun. Tapi sekali ini, inilah dia. Nyahlah iblis. Di dalam inilah kesempatan terakhir bagi iblis untuk menggagalkan rencana Yesus datang ke dunia ini, supaya dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tapi Yesus tahu bahwa Simon Petrus sekarang ini dipakai oleh iblis sebagai muridnya. Makanya diusirnya dia, dan hendaklah kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kalau kita berpikir, dari segi mana kita berpikir?
Karena dua cara berpikir yang diungkapkan oleh Yesus di dalam bagian ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi dua cara kita berpikir diajari di sini. Sebagai murid Yesus, kita berpikir sebagaimana yang dipikirkan oleh Allah kah? Atau sebagaimana kita memikirkan sebagai manusia? Apa yang dipikirkan sebagai manusia? Jawabnya sangat sederhana. Jangan ada penderitaan dalam Yesus. Ya. Jadi kita semua jemaat hari ini yang mendengarkan khotbah ini, Anda bisa memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi Anda bisa juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kiranya Roh Allah akan menunjukkan bahwa kita sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Cukup ya, ini kita lanjutkan. Inilah persoalan murid yang pertama. Dia pengikut Allah, dia pengikut Yesus, tapi pikirannya pikiran manusia. Paulus katakan itu manusia duniawi katanya ya. Tapi Markus tidak memakai pikiran duniawi, tetapi dia memakai pikiran manusia. Ya. Mari kita lihat ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Disinilah masalah yang lebih dalam lagi. Apakah syaratnya mengikut Yesus? Mulai dari pasal 1 tidak ada syaratnya. Semua asal datang kepada Tuhan Yesus, dia buat beres. Hei anakku, dosamu diampuni. Hei orang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah. Tidak memerlukan syarat-syarat. Semuanya Yesus layani. Pengalaman di dalam cerita ini sekarang rupanya ada syaratnya. Syaratnya apa? Ia harus menyangkal dirinya. Jadi Petrus rupanya di sini tidak menyangkal dirinya. Makanya dia memikirkan pikiran manusia. Gampang ya? Oh, kalau aku mengikuti kehendakku menurut ukuran manusia, berarti aku tidak menyangkal diri. Kalau aku tidak menyangkal diri, tidak ada bedanya aku sama dengan apa? Nggak berani Anda katakan. Oh, iblis ini kan ini di atas ceritanya. Kenapa kita nggak berani? Iya, makanya iblis belum pernah menyangkal dirinya. Itulah ceritanya, makanya di tengah-tengah cerita ini sebagai penafsir Alkitab yang benar, jangan di luar konteks. Ini konteksnya di sini. Simon Petrus tidak mau menyangkal dirinya, yang dia mau bagaimana kehendaknya sendiri mengikut Yesus. Makanya nyala iblis daripadamu. Iblis belum pernah menyangkal dirinya sendiri. Apa yang dia mau, itulah yang dilakukannya. Tetapi menyangkal diri artinya apa? Meninggalkan pikiran yang berasal dari manusia, masuk ke dalam pikiran apa yang berasal dari Allah. Ini menyangkal diri. Bukan kalau kita enak makanan, kau ini terlalu rakus, kau nggak bisa kau menyangkal diri. Nggak apa-apa, makan saja. Paling-paling menjadi overweight lah, paling tidak ya perlu kita menjadi apa sedikit ya diet. Tapi itu bukan menyangkal diri. Kalaupun Anda menyangkal diri, namanya mengurangi berat badannya. Jangan nanti kita salah. Aku memang nggak bisa menyangkal diri. Kalau makan, kalau enak, hantam saja. Ya nggak apa-apa, makan saja. Itu kan sukacita makan. Tapi yang maksudnya di sini menyangkal adalah mengikuti kehendak Allah dan menyangkal kehendak manusia. Supaya jangan nanti kita buat dangkal kari, artinya menyangkal diri. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri.
Artinya, jangan kamu seperti Simon Petrus di sini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan pekerjaan Allah. Jadi menyangkal diri artinya di sini mengikuti apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kedua, memikul salibnya. Ya, kalau memikul salibnya, inilah masalah murid yang nanti saya rasa itu muridnya yang masalahnya yang keempat. Ya, menyangkal diri. Oke, janganlah buat teka-teki Pak, gampang aja supaya kami sulit. Memikul salibnya kalau di sini adalah ayat berapa ya? Mari kita lihat pasal 9 ayat 34. Iya, inilah menyangkal diri. Siapakah yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Inilah menyangkal diri. Dia mau lebih tinggi dari sahabat-sahabatnya, karena Yohanes dan Yakobus ini meminta kepada Yesus supaya dia duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Inilah dia di sini, mau menjadi orang yang lebih besar daripada yang lain. Makanya kalau dalam pikiran saya, yang benar teologianya Perjanjian Baru, tirulah Yesus. Yang benar teologi dalam Perjanjian Baru, tirulah Yesus. Karena Allah di dalam Perjanjian Lama itu dahsyat. Dahsyatnya bagaimana? Menghukum, menunjukkan kuasanya semuanya. Tetapi Allah di dalam Perjanjian Baru, dia merendahkan diri, mati sampai di kayu salib. Inilah murid-murid menjadi permasalahan. Karena pikiran murid-murid masih pikiran Perjanjian Lama. Siapakah nanti di antara kita yang menjadi terbesar? Kalau guru kita ini sebentar lagi menjadi raja. Nah, memikul salib artinya di sini merendahkan diri, dihina, tetapi nanti diangkatkan oleh Allah pada masanya. Itulah memikul salib. Merendahkan diri, mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga pasarannya, dan mengikut aku. Di mana hukum Taurat? Di mana undang-undang? Maka di sini syaratnya menjadi murid Tuhan Yesus ialah mengikut Dia. Ya, bukan mengikuti kehendak iblis tadi. Bukan mengikuti kehendaknya sendiri lagi. Bukan supaya dia lebih besar daripada saudara-saudaranya. Tapi mengikut Yesus. Karena itu masih ada sampai nanti Yesus pun bangkit dari antara orang mati. Masih hal ini terjadi dalam diri Simon Petrus. Di mana ceritanya? Waktu Yesus katakan kepada Simon Petrus, "Engkau waktu masih muda mengikat pinggangmu," katanya. "Tetapi sesudah tua engkau akan menyerahkan dirimu kepada orang lain dan engkau akan mengikuti yang engkau tidak kehendaki." Baru tanya, "Kalau begitu kawan orang ini bagaimana?" katanya. Baru Yesus katakan, "Itu bukan urusanmu, engkau ikutlah aku." Itulah artinya mengikut Yesus, ikutlah aku, itu bukan urusanmu. Akhirnya terdengarlah berita bahwa murid-murid tidak akan mati sampai Yesus datang kedua kali. Yesus tidak mengatakan yang demikian. Ikutlah aku. Bolehkah kita sudah sampai di sini pelajaran yang baru ini? Apa tadi syarat pertama? Ia menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri sini? Simon Petrus sudah tidak bersedia menyangkal diri.
Di mana Yesus menyangkal diri yang penuh kuasa, sekarang menceritakan bahwa dia akan diserahkan kepada orang banyak. Banyak penderitaan. Diolok yang tua imam-imam ini menyangkal diri, tidak menunjukkan kuasanya walaupun dia berkuasa. Ya, tetapi dia mengikuti apa yang dipikirkan oleh Allah. Barulah dikatakan tadi memikul salib. Iya, salib paling tidak sederhana adalah direndahkan oleh orang yang selayaknya tidak merendahkan kita. Salib artinya direndahkan, walaupun selayaknya kita tidak direndahkan. Sebagaimana apalah kuasa imam-imam, apalah kuasa penatua-penatua. Tidak ada kuasanya sedikit pun terhadap Yesus, karena Yesus begitu berkuasa. Tetapi dia memikul salibnya, menerima hinaan dari orang itu. Dan terakhir, ikutlah Yesus. Di mana iman? Kalau sebelumnya kan, karena mereka beriman, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Di sini tidak lagi dibicarakan iman. Iman di sini artinya apa? Ikutlah dia. Jadi tanpa mengikut dia tidak ada iman. Itu pelajaran yang baru yang sudah diajarkan pada bagian ini. Berikutnya, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Tahu apa ceritanya 35 ini? Jawabnya apa? Bahaya. Tidak merupakan kemenangan. Sebagaimana sebelumnya semuanya apa? Menang. Tetapi ini tidak merupakan kemenangan lagi. Karena bisa mendatangkan kehilangan nyawa karena mengikut Yesus. Wah, baik ya. Kalau tadi mereka mengikut Yesus, apa mereka dapat? Roti, kesembuhan, lepas dari kuasa setan, sakit kusta disembuhkan. Tapi di sini mengikut Yesus bisa kita kehilangan nyawa. Itulah yang dialami oleh Simon Petrus nanti pada hari tuanya. Tetapi dikatakannya ia akan menyelamatkannya. Itulah sebabnya Simon Petrus bercoba menyelamatkan diri. Diambilnya pedangnya waktu Yesus disalibkan, lantas melawan anak buah imam itu Malkus. Itulah namanya dia mau menyelamatkan nyawanya. Lantas Yesus katakan, masukkanlah pedangmu kembali. Sehingga inilah dia. Makanya murid-murid sudah mulai memiliki pelajaran yang baru. Mana tahu pelajaran ini juga bisa bagi kita. Bagi kita mungkin juga mengikut Yesus sama. Dari Markus pasal 1 sampai pasal 8. Semuanya akan dimenangkan oleh Tuhan Yesus tanpa ada penyangkalan diri. Boleh. Mari kita lanjutkan 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Jadi rupanya bisa kita memperoleh dunia semua tapi kehilangan nyawa. Apa artinya kehilangan nyawa di sini? Jawabnya tidak payah ya. Tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena inilah yang sedang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang sedang dipikirkan oleh Allah. Supaya manusia yang kehilangan nyawa yang masuk neraka ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu maka diceritakannya anak manusia harus dibunuh. Upah dosa adalah kematian. 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi ini merupakan murid yang disuruh berpikir. Apalah gunanya kalau kamu memiliki dunia pun tetapi kehilangan nyawa? Baru yang kedua, apakah yang boleh kita buat ganti nyawa kita? Jawabnya juga sama. Apapun gak ada.
Cuma satu ganti nyawa kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, dia akan mati dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Cuma dia yang bisa menggantikan nyawa kita. Itulah yang maka kita katakan tadi Yesaya pasal 53 merupakan ganti nyawa kita lah dia. Maka setiap orang yang tidak menerima ganti nyawanya, maka dia sendirilah menggantikan nyawanya yang akan masuk ke dalam kuasa kegelapan sampai selama-lamanya. Mari kita coba renungkan ini, saya tidak jelaskan. Apakah gunanya seorang mempunyai seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Maka jawabnya, ini cuma jawabnya di atas. 38. Sebab barang siapa malu karena aku. Kenapa bisa mereka malu terhadap Yesus? Sebelumnya pernah mereka malu mengikut Yesus? Tidak pernah. Tetapi ini sudah muncul perkataan barang siapa yang malu. Kenapa dia malu? Karena dikatakannya yang satu, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua lalu dibunuh. Inilah sebabnya mereka malu. Makanya tidak salah kalau Simon Petrus katakan, enggak ku kenal dia, karena malu dia melihat Yesus yang tidak melawan waktu ditangkap oleh imam-imam besar. Karena malu karena dia sudah mengalami kegagalan. Ada di tangan orang berdosa dan tidak melawan lagi. Dipukuli, dicerca, disuruh memikul salibnya sendiri, disamakan dia dengan orang penjahat. Malulah. Kalau tadinya tidak pernah mereka malu. Adakah disamamu 5? Oh, ini ada 5 roti, mari bawa kemari. Suruh mereka duduk, bagikan semua, makan, sisanya kumpulkan, bawa sisanya ke rumah untuk makanan kita nanti. Senantiasa gambaran kemenangan. Tetapi ada masanya berubah. Itulah maka di ayat 38 mulai dikatakannya, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bisa pada hari tertentu kita malu sebagai orang yang percaya. Karena anggota sekeliling kita tidak sama dengan kita. Baru kedua, sebagai orang yang percaya sedang mengalami kekalahan. Rezeki pun tidak ada lagi. Penyakit pun ada. Semuanya menunjukkan sedang di kayu salib. Menyerah, cuma itu jawabannya. Makanya barang siapa yang malu, aku pun akan malu juga, kata Tuhan. Barulah disinggungnya satu lagi yang menjadi murid-murid menjadi lebih heran. Apa dikatakannya di belakang? Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak. Yang gak pernah dipikirkan oleh murid-murid hal ini. Apabila ia akan kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sebagaimana mereka sudah melihat, sekarang Allah menyertai mereka, tapi ada masanya dia dipermalukan, dan di kemudian hari akan datang lagi dalam kemuliaannya. Iya. Tapi permasalahan murid-murid tadi sudah berapa kita lihat? 2. Nah sekarang kita lihat yang ketiga, kalaupun nanti nggak bisa. Permasalahan murid-murid yang ketiga itu ada dalam yang ayat berapa di sini ya? Iya, bisa saya cari dulu. Ayat 30.
Pasal 9 tadi ayat 30. Inilah permasalahan mereka. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menyanyikannya kepadanya. Tidak mengerti, tapi tidak bertanya. Inilah kedua kali Yesus menceritakan kematiannya dan kebangkitannya. Murid-murid tidak mengerti dan tidak bertanya kepadanya apa arti ayat ini, karena merupakan pengalaman yang belum pernah mereka tahu. Tidak mengerti tapi tidak bertanya. Dalam bahasa Karona, mela rasmbiar kalandai nungkun, sebab lah yang kakalandai kasih ikatakan Yesus. Kailah angka kala enak. Yesus dipermalukan, itu yang dia tidak tahu. Baru Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Baru apalagi datang nanti dia dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikatnya. Tidak mengerti orang ini kelas yang berat ini, yang merupakan santannya kelapa yang begitu harus mereka dapatkan. Sulit mereka mencernanya karena otak mereka hanya melihat 5 ketut roti, danau berhenti, aman hidup, setan-setan keluar, orang-orang ramai datang berkerumun. Dia sangat dimuliakan. Semua orang beramai-ramai mendengarkan pengajarannya. Pengajarannya lebih baik daripada orang-orang Farisi. Enggak masuk sedikit pun otak mereka ini. Waktu dia menceritakan, barang siapa yang malu karena aku, akan malu juga dengan dia pada hari kedatangan Anak Manusia dalam kemuliaannya bersama-sama dengan malaikatnya. Dia akan dibunuh dan pada hari ketiga bangkit dari antara mati. Sedikit pun orang ini tidak mengerti. Jadi mungkin itu jugalah persoalan murid kita hari ini. Tidak mengerti dia sedikit pun. Barulah sampai kita keputusan. Itulah rupanya artinya hanya memiliki pikiran manusia. Apa yang dipikirin manusia? Yang tadi semua. Tapi dia tidak sampai melihat Yesus akan dipermalukan. Dia tidak bisa melihat sesudah dipermalukan dikuburkan, sesudah itu akan dibangkitkan, sesudah itu apa lagi? Dia akan datang sekali lagi dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Tak sampai pelajaran karena itu belum pernah mereka alami. Nah, kita di mana kurang lebih menjadi permasalahan hidup kita. Tadi mereka ini membicarakan soal besar kecilnya ya. Yang ketiga persoalan mereka apa? Tidak mengerti hal yang diajarkan dalam mata pelajaran yang baru ini. Mata pelajaran yang sudah selesai itu mereka sudah tangkap. Bahwa datang nanti Yesus, datang nanti Mesias, semua orang Roma akan dikalahkan dan kami akan menjadi orang besar. Itu pikiran manusia, melulu hanya yang dibutuhkan di dalam dunia ini. Inilah pikiran duniawi kata Paulus, dan inilah pikiran manusia. Kita juga sama. Kalau pikiran kita hanya sampai memikirkan pikiran manusia, maka kita tidak akan maju lagi mulai pasal 8 ini sampai pasal 16 kitab Markus. Karena mulai pasal itu akan berubah. Yang lalu sudah berlalu, sekarang bisa kita melihat sebagai murid yang lebih dalam. Itulah maka sebabnya harus memikul salib, harus menyangkal
diri. Yang selama ini tak ada menyangkal diri mengikut Yesus. Asal ikut Yesus apa? Beres semua. Makanya orang pun berduyun. Mari kita datang. Nanti sore akan dikasih lagi roti. Ini ada orang sakit kita, bawa ke sana. Akan semuanya semua selesai. Inilah pikiran manusia. Tetapi pikiran Allah ada satu langkah lagi, bahwa dia harus menderita. Dan disinilah titik baliknya. Supaya nanti waktu itu kita bisa melihatnya, oh di sini rahasia imanku yang belum pas. Disinilah murid-murid perlu diajar. Apakah artinya menyangkal diri? Apakah artinya memikul salib? Apakah artinya mengikut Yesus? Iya. Barulah disambungkannya. Apakah gunanya kalau engkau miliki semua? Kan itu pikiran dunia. Kalau kau miliki pun dunia ini, sekarang cobalah pikirkan. Apakah gunanya itu untuk kamu kalau engkau kehilangan nyawa? Jadi kalau orang tidak sampai memikirkan nyawanya, maka dialah orang duniawi. Pokoknya hidup di dunia senang, nanti pun di surga senang. Itulah orang duniawi. Karena mulai dari sini Yesus memikirkan bagaimana kita yang di dunia ini bisa diselamatkan. Barang-barang duniawi sudah ditunjukkan oleh Yesus. Dia berkuasa menolong setiap orang yang datang kepadanya. Sekarang dia masuk ke dalam kehilangan nyawa dan mendapatkan nyawa. Sudah saya berbicara soal kemuliaan dan anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dan dikatakan dalam Alkitab, murid-murid tidak mengerti hal itu dan mereka tidak berani bertanya kepada Yesus. Inilah permasalahan kita sampai hari ini. Inilah sekolah minggu kita. Nanti kita sambung bagian-bagian selanjutnya dalam cerita ini. Kita lanjutkan dengan memuji Tuhan.